Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Azhara, mahasiswi semester 2 program studi Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini, saya akan menampilkan hasil tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Mulyono, MM, MSI Psikolog. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan anak pada usia 10 tahun dalam versi visual yang dikaitkan dengan teori dari para ahli psikologi. Kira-kira gimana ya perkembangan anak pada usia tersebut? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, ada perkembangan kognitif yang dipelopori oleh Jean Piaget, khususnya pada anak usia 10 tahun. Menurut Piaget, anak usia 10 tahun berada dalam tahap operasional konkret. Artinya, mereka mulai bisa berpikir logis, memahami sebab akibat, dan bisa menyelesaikan masalah. Tapi perlu diingat teman-teman, pada usia ini semua hal tersebut masih memerlukan bantuan objek nyata atau situasi yang bisa mereka lihat dan sentuh langsung. Contohnya seperti dalam video ini, anak bisa bermain Rubik, menggunting pola pada kertas, dan merakit Lego. Semua aktivitas tersebut nunjukin gimana mereka pakai logika buat nyusun strategi, ngenalin pola, dan nyelesain masalah secara bertahap. Jadi, meskipun belum bisa mikir secara abstrak kayak orang dewasa, mereka udah nunjukin kemampuan berpikir yang makin matang lewat aktivitas-aktivitas nyata seperti contoh tersebut. Selanjutnya, teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Teori ini menjelaskan bagaimana emosi anak dapat berkembang melalui interaksi sosial, misalnya dengan keluarga, guru, atau teman sebaya. Pada perkembangan psikososial, anak berusia 10 tahun berada dalam tahap yang disebut school age, dengan konflik perkembangan yang biasa dikenal dengan industri versus inferioritas. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan rasa kompetensi melalui keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas yang menuntut keterampilan dan tanggung jawab. Mereka mulai belajar arti dari bekerja keras, menyelesaikan tugas, serta mengejar prestasi, baik di sekolah maupun dalam lingkungan sosial yang lebih luas, seperti keluarga dan teman sebaya. Anak-anak pada usia ini biasanya menunjukkan minat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan seperti ekstrakurikuler. Contohnya, ekskul karate, berenang, atau pramuka. Kegiatan tersebut bukan hanya sekedar menyalurkan energi, tetapi juga membentuk disiplin dan rasa percaya diri anak. Selain itu, anak-anak juga mulai belajar membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang ringan, seperti menjemur pakaian dan merapikan tempat tidurnya. Aktivitas ini bukan hanya melatih tanggung jawab, tetapi juga menumbuhkan perasaan berguna, diakui, dan dihargai, karena mereka merasa ikut berkontribusi. Namun, jika pada tahap ini anak mengalami kegagalan yang terus-menerus dan tidak mendapatkan dukungan dan pengakuan dari lingkungan sekitarnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka mereka berisiko mengalami perasaan inferioritas, yaitu merasa tidak mampu, kurang percaya diri, dan merasa rendah diri. Bahkan, akibatnya dalam jangka panjang, hal ini bisa membuat anak menjadi mudah menyerah dan enggan untuk mencoba hal baru. Oleh karena itu, pada tahap school age ini sangat penting bagi orang dewasa di sekitarnya untuk memberikan dukungan atau motivasi dan juga pengakuan positif terhadap setiap usaha yang dilakukan oleh anak. Hal ini akan memperkuat rasa percaya diri mereka dan membantunya tumbuh menjadi pribadi yang kompeten dan mandiri. Sebagai kesimpulan, baik teori Jean Piaget maupun Erik Erikson, keduanya sama-sama memberikan gambaran yang saling melengkapi dalam memahami perkembangan anak usia 10 tahun. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa perkembangan anak gak cuma dilihat dari kemampuan berpikirnya aja, tapi juga dari bagaimana mereka merasa dihargai,
diterima, dan mampu berperan dalam lingkungannya. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan serta memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.